Surat Yasin ayat 65. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Walau nasha'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa'anna yubsirun. Walau nasha'u lamasahnahum ala makanatihim famastata'u mudiyan wala yarji'un. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Al-yawma, pada hari itu atau pada hari ini, nakhtimu, kami tutup, ala afwahihim, mulut-mulut mereka, wa tukallimuna aydihim, dan tangan-tangan mereka berbicara kepada kami, wa tashhadu arjuluhum, dan menjadi saksi kaki-kaki mereka,
bima kanu yaksibun, terhadap apa yang mereka kerjakan. Walau nasya'u, kalaulah kami menghendaki, latamasna ala a'yunihim, sungguh kami butakan mata-mata mereka. Fastabaqus sirata, lalu mereka berlomba pada jalan itu. Fa anna yubsirun, maka bagaimanakah mereka bisa melihat? Walau nasya'u, dan kalaulah kami menghendaki, lamasakhnahum, sungguh kami bekukan mereka, ala makanatihim, pada tempat-tempat mereka. Famastata'u mudiyan, lalu mereka tidak dapat melanjutkan, wala yarji'un, atau tidak meneruskan, wala yarji'un, dan mereka tidak bisa kembali. Wa man nu'ammirhu, dan siapa yang kami beri umur dia, nunakishu fil khalqi, kami balikkan dia, fil khalqi, dalam kejadian. Afala yaqilun, tidakkah mereka berpikir? Al yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti pada hari pembalasan kami tutup mulut-mulut mereka. Khotamallahu, khotama yakhtimu itu menutup. Khotim, penutup. Khotimah, husnul khotimah, pada penutup hidupnya itu dia ini adalah husnun, berada dalam kebaikan. Sebaliknya su'ul khatimah, husnul khatimah, su'ul khatimah. Husnul khatimah, di akhir tutup usianya itu baik. Su'ul khatimah, di akhir hidupnya itu dia jelek. Husnul khatimah. Al yauma nakhtimu ala afwahihim, pada hari pembalasan kami tutup mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan akan bicara kepada kami tangan-tangan mereka. Allah beri kesempatan tangan untuk berbicara, dan Allah tutup mulut-mulut mereka karena lain di mulut, lain di hati. Apa yang dikatakan tak sesuai dengan perbuatan. Kata dan hati berlainan. Oleh karena itu kami tutup. Seseorang masuk ke surga itu karena amalnya, bukan karena kesaksiannya. Amal disaksikan atau tidak seseorang, itu tidak ada kaitan. Karena Allah Maha mengetahui terhadap amal seseorang. Karena Allah Maha mengetahui terhadap amal seseorang, Allah sebetulnya tidak butuh saksi. Cuma apabila yang menyaksikan itu adalah anggota badannya sendiri, maka bagaimana mungkin dia bisa mangkir? Bagaimana mungkin dia itu bisa mungkir terhadap perbuatannya? Memang ada sebuah keterangan. Siapa orang yang jika seorang muslim menyaksikan ada 4 orang saja, ia akan masukkan dia ke surga. Bagaimana kalau 3 orang? Walaupun 3 orang. Bagaimana kalau 2 orang? 2 orang pun. Cuma tidak ditanyakan bagaimana kalau seorang. Pantas kalau begitu di kita sering menyaksikan, apakah mayit ini baik? Tidak mungkin kan, jelek. Apakah mayit ini soleh? Apakah keputusan orang banyak ini bisa menganulir, bahkan bisa merubah ketentuan Allah? Tentu saja ketentuan Allah itu adalah yang paling tinggi tentunya. Lalu bagaimana kesaksian seseorang?
Seseorang pun tidak bisa mendeteksi secara detil bahwa dia itu pasti masuk surga, itu tidak mungkin. Karena yang mengetahui amal seseorang itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang meninggal di rumah sahabat, lalu dia menyatakan, saya meyakini bahwa dia itu adalah orang yang akan dimuliakan Allah. Kata Nabi, dari mana Anda kok begitu yakin? Cuma kata Nabi, aku berharap dia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa kita cuma bisa berdoa untuk memastikan dia mulia dan tidaknya hanya Allah. Orang yang hidup itu doakan saja karena mereka butuh terhadap doa kita. Karena mereka sudah tidak lagi bisa berdoa. Jadilah anak-anaknya itu anak-anak yang soleh. Supaya kesolehan anaknya terus mengalir kepada orang yang sudah wafat. Karena walau bagaimanapun Anda menjadi orang seperti ini ada jasa dari orang tuanya. Semakin soleh anak ini, tentu saja akan makin banyak andil yang diterima oleh orang tuanya. Makanya tidak punya 3 juga, ada 1 saja itu sudah bagus. Idza matal insan in qata amaluhu illa min salasin. Apabila manusia itu meninggal, putus semua amalnya kecuali 3. 1 sedekah jariyah, 2 ilmu yang bermanfaat, dan 3 anak yang soleh. Pensiun dari sebuah lembaga, ya, BUMN misalnya, gajinya itu 50 juta. Sawios atuna gaji 50 juta ke. Begitu pensiun ternyata gaduh ruko 3. Bahkan hijina teh disewakan 100 juta, pan jadi 300. Justru malah keluar dan pensiun itu disuplai 300 juta. Meme pensiun mah teu aya pan. Andai kata disuplai cuma 1 saja dari ruko itu, tegaduh sedekah jariyah, ada ilmu yang bermanfaat, tidak punya ilmu yang bermanfaat, tidak punya sedekah jariyah, anak yang saleh terus saja memberikan sumbangan. Pugu we beres pensiun teh sila ipis, tenang we. Kenapa? Karena ada yang suplai. Begitu pensiun gaji 5 juta, teu aya ruko-ruko acan. Bagaimana? Habis itu pesangon. Anak tidak ada yang saleh, sedekah jariyah ada puguh sakitu-kituna. Dan juga tidak ada ilmu yang bermanfaat. Coba di antara 3 itu ada 1 saja. Meninggalkan anak-anak yang saleh. Kalau seorang pengusaha, ya meninggalkan karyawan-karyawan yang soleh. Sampai soleh na karyawan ieu teh diurang. Di kita ini jadi karyawan soleh. Tidak mengapa. Ibadah juga mensolehkan karyawan. Karyawan jadi soleh. Sehingga di satu perusahaan itu, cenah ieu di perusahaan teh dititah wae ngaji. Semua karyawannya disuruh mengaji. Ya karena ingin agar sama-sama mendapatkan rezeki dengan berkah. Sehingga dari mulai direktur sampai ke bawah itu, zuhur tutup. Ieu cenah aya nu bade ngalebetkeun ke deui. Begitu. Nah, dalam nya ge itu teh milikna. Moal teu datang deui. Aya tukang bakso tahu mau salat, tiba-tiba ada yang datang. Mang cenah aya itu, ke dewe cenah. Salat heula we. Dalam nya ge teh rezeki abdi cenah bakal ngadagoan. Begitu tuh, eleh ku tukang bakso tahu. 5 piring, bae rek 10 piring oge. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Artinya bahwa bagi Allah kesaksian itu
bukanlah merupakan satu satu hal yang penting untuk mengukur seseorang itu masuk surga dan masuk neraka. Bahkan di Quran disebutkan yauma idzin tuhaddisu akhbaroha. Pada hari itu nanti akan berbicara, ya. Tuhaddisu akhbaroha. Akan bicara ini saksi-saksi. Butir-butir tanah yang kita injak akan melaporkan kepada Allah apa yang terjadi di atas dirinya. Apakah kalau tidak ada bukti-bukti, tidak ada saksi-saksi seperti itu, orang ini tidak akan masuk surga? Tentu tidak. Karena Allah itu yang Maha Tahu. Tapi tentu kesaksian-kesaksian itu, maka manusia tidak bisa memungkiri terhadap apa yang mereka perbuat. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Oleh karena itu Allah tutup mulut-mulut mereka, karena mulut itu suka bicara liar. Wa tukallimuna aydihim, dan tangan-tangan ini Allah beri kekuasaan untuk bisa berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki itu akan menjadi saksi. Bima kanu yaksibun, terhadap apa yang mereka kerjakan. Dan ternyata begitu dipikir-pikir, ditimbang-timbang, jangankan nanti pada hari pembalasan, ternyata sekarang pun sudah terbukti. Orang bicara dengan jari dan kaki itu menjadi saksi. Sok we ibu-ibu ngobrol tidak enak mah kucurug. Mama dinten ieu bade masak naon, duka atunya da bararingung tuh. Saya baru pulang pengajian, melirik istri begini. Tret kampun anak karya deh. Ah da kuring ge boga kieu we. Nah, kunaon bet jadi kararieu itu. Kunaon jadi kararieu. 10-15 tahun yang lalu tidak ada peristiwa itu. Tidak ada perkembangan itu. Tapi ternyata hari ini terbukti. Orang bicara dengan tangan. Orang bicara menggunakan chatting. Orang bicara menggunakan WA. Orang bicara menggunakan Instagram. Orang berjual beli pun menggunakan online. Sekarang sudah tidak ada zamannya, sudah bukan zamannya lagi transaksi itu di dunia nyata, tapi di dunia maya pun bisa. Di dunia maya pun bisa. Oleh karena itu, jangan sembarangan. Apalagi di dunia maya itu, ketika seorang mencet atau men-share ya, satu situasi dengan katakanlah maksiat kepada Allah, maka tentu saja itu langsung menyebar. Dan apalagi kalau sulit dihapus. Sulit dihapus. Sehingga orang bisa melihat berkali-kali bagaimana seorang berfoto, berpose, kemudian posenya itu adalah pose maksiat, lalu di-share, kemudian dikirim ke sana kemari, maka tentu saja sudah sulit lagi untuk dihapus. Apalagi aku, kenapa kamu jauh dengan aku? Ya. Jadi kita biar dengan di Amerika dengan saudara, tunjukkan apa? Itu pikiran. Apalagi aku, kenapa kamu mau dekat dengan aku? Ya. Itu nilai poinnya tinggi. Ya. Kita memaknai. Betul. Ya, dengan teknologi kan yang jauh bisa didekatkan.
Tapi yang dekat bisa dijauhkan. Yang dekat bisa dijauhkan. Kita anak, istri, suami lagi berkumpul, kok berhubungan dengan orang luar negeri? Cik atuh ngobrol da urang teh wawu. Justru dengan orang dekat tidak ngobrol, ngobrolnya dengan orang-orang jauh. Itu ngariung, walaupun berkumpul tapi tidak bersatu. Tak iya ngariung tengah hiji teh eta. Berkumpul tapi tidak bersatu. Keinginannya, idealnya berkumpul itu bersatu. Berkumpul itu bersatu. Yang ini ngobrol dengan siapa, yang ini ngobrol dengan siapa. Katanya ingin kumpul, tapi begitu kumpul ngobrolnya dengan yang lain. Memang teknologi itu yang dekat bisa dijauhkan, yang jauh bisa didekatkan. Oleh karena itu, bagaimana seseorang bisa memanfaatkan teknologi untuk kepentingan ibadah, dan bagaimana seseorang bisa selamat bermedia sosial. Karena ternyata ada seorang diinterogasi oleh bapak polisi karena joget-joget di Suramadu. Di Suramadu ngahajak we di seragam. Kemudian berjoget TikTok di situ. Atuh dilaporkan ke polisi, kemudian diinterogasi. Ya, abdi mah cenah da nurutan tuh. Nurutan ge atuh da ari ya berbahaya. Da sanes abdi cenah ngawitan. Ya, itulah harus bijak dalam bermedia sosial. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan kaki-kaki mereka itu akan menjadi saksi apa yang mereka kerjakan. Jadi dusta itu jangankan dulu, sekarang pun sudah bisa terbukti. Orang sudah tidak bisa lagi berdusta. Ibu nuju di mana? Nuju di Rorompok. Ari bumi ibu teh di mana? Rorompok mah di Jalan Gatot Subroto. Punten atuh di Sherlock. Begitu di Sherlock, nah ieu alun-alun. Hapunten cenah neng abdi teh ibu teh nuju ngabaso cenah. Jadi ternyata wa tashhadu arjuluhum. Begitu di Sherlock itu, waduh. Ternyata posisi itu menentukan di mana dia sedang berada. Tolong katanya di Sherlock, itu di Sherlock. Di Sherlock atuh puguh we harita kene di tempat tukang bakso. Nah, iya mah betul. Alun-alun. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi CCTV Allah ini sudah dikemukakan bahwa nanti itu al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tidak akan ada orang yang mungkir. Tidak akan ada orang yang istilah orang Sunda mangangles. Duka abdi mah duka. Tidak. Mengapa? Karena yang bicara itu adalah tangannya dan yang jadi saksi itu adalah kakinya. Mulut itu ternyata ditutup oleh Allah. Karena orang banyak bicara lain di mulut, lain di hati. Walau nasya'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Kalaulah kami berkehendak, artinya Allah Maha Kuasa untuk menutup mata-mata mereka, membutakan mata-mata mereka. Fastabaqus sirata, walaupun mata mereka buta, tapi untuk berlomba-lomba pada jalan yang lurus, ternyata orang buta bisa. Tapi fa'anna yubsirun, bagaimana orang-orang awas itu bisa melihat jalan yang lurus jika mata hatinya itu yang buta. Ternyata buta mata belum tentu membutakan mata hati. Tapi walaupun matanya itu awas, maka jalan kebenaran tidak akan lagi ditempuh karena mata hatinya itu buta. Tidak sedikit orang yang buta matanya, justru malah dia hafal Quran 30 juz.
Malah ada yang jadi ulama, kalau tidak salah Syekh Abdullah bin Baz itu. Kemudian di zaman Nabi juga seorang muadzin Ibnu Ummi Maktum pun itu tidak awas. Ia muadzin ya, yang suka adzan subuh. Itu Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum tidak melihat, akan tetapi dia berlomba untuk berada di jalan yang lurus. Tapi walaupun awas, walaupun melihat, jika mata hatinya itu ternyata buta, maka dia tidak akan berlomba-lomba untuk menuju jalan yang lurus. Yang terlihat itu adalah perhiasan kehidupan dunia, dan dia buta terhadap perhiasan kehidupan akhirat nanti. Oleh karena itu fa'anna yubsirun, hati-hati, buta mata hati itu berbahaya ketimbang buta mata seseorang. Ada seorang begitu melahirkan anak, lalu anaknya tidak bisa melihat, nangis luar biasa. Ibunya menangis. Dan dalam cerita Imam Al-Bukhari pun pada waktu dilahirkannya, beliau pun matanya itu buta. Dibawa ke sana kemari oleh ibunya, didoakan, dan ternyata tidak berhasil. Suatu saat ibunya bermimpi, dan dalam impian itu di waktu subuh, tolong anakmu dilihatnya, dan insya Allah anakmu itu awas dan bisa melihat. Dan ternyata Imam Al-Bukhari matanya sehat lagi. Setelah itu dibawa oleh ibunya pergi dari Bukhara itu ke Mekah, dan ia tidak pulang lagi setelah itu. Terus saja mencari ilmu. Begitu bertemu dengan Imam Ahmad, ya Imam Al-Bukhari itu sudah hafal Al-Muwatta Imam Malik. Seperti itulah perjalanan. Dan tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir, karena banyak orang yang buta matanya, tapi ternyata asal jangan dibutakan mata hatinya, mereka selamat. Tapi banyak orang yang awas, akan tetapi buta mata hatinya, itu yang harus dibuat orang menjadi sedih. Walau nasya'u lamasakhnahum ala makanatihim. Kalaulah kami kehendaki, jika kami berkehendak, kami bekukan mereka itu menjadi satu benda yang tidak bisa dimajukan, tidak bisa dikembalikan. Artinya benda yang mati, jumud, ya. Famastata'u mudiyan, lalu mereka tidak mampu untuk melanjutkan, wala yarji'un, dan tidak mampu untuk kembali. Kalau manusia dijadikan sebagai tempat yang, atau dijadikan satu makhluk yang beku begitu, tetap saja begitu, tidak maju, tidak mundur, kecuali bisa dimajukan dan bisa dimundurkan. Allah berkuasa. Apakah Allah tidak berkuasa untuk menetapkan satu makhluk itu seperti itu? Maka Allah berkuasa. Tapi ternyata Allah merubah dari makhluk yang satu ke makhluk yang lain berdasarkan sunnatullahnya. Buktinya Ashabul Kahfi bisa tidur sampai 3 abad. Tidur 3 abad. Ada orang tidur dari jam 8 sampai asar, nah minakar-nakar ting, Ashabul Kahfi mah 3 abad. Aduh, aja nih ngagoplek ting, can ngagoplek mah tuh datang acan ke 3 abad. Belum 3 hari
Ashabul Kahfi 3 abad. Dan ternyata dia tetap famastata'u mudiyan wala yarji'un. Tetap bagi Allah itu berkuasa, dan tentu saja kita tidak meragukan kekuasaan Allah itu. Akan tetapi yang menjadi masalah, wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi. Siapa yang kami beri umur panjang, kami akan balikkan lagi dia ke kejadian awal. Bagi Allah itu mudah. Mau dijumudkan, mau dirubah, bagi Allah itu mudah. Mengapa kalian tidak beriman akan hari kebangkitan? Padahal bagi Allah itu mau ditetapkan, mau dirubah. Ibu mah meni anger wae, aduh teu aya receh nih. Sawios atuh ratusan ribu oge. Disebut anger teh meni atoh pisan. Padahal urang naroba ngan itu soca naroba. Itu socana. Tapi teu katingali roba gitu ya. Ieu teh nu teu robah teh saha ya. Jadi ibu mau teu robih-robih, hoyong kitu urang teu robih-robih. Ustad, ibu teh meni laleuleus, alhamdulillah. Mending leuleus daripada hareuras. Berubah itu adalah sebuah kepastian. Keun wae atuh da moal salamina urang teh. Asalna di luhur, di tengah, di handap, itu biasa. Jadi tidak ada masalah. Hoyong anger we, ta eta teh engke di ditu di sawarga nu eta mah. Di surga itu nanti akan tetap, tidak akan berubah. Semua itu warga surga, tidak ada yang jadi kakek-kakek, tidak ada yang jadi nenek-nenek. Kitu we salawasna. Itu harus jadi ahli surga. Di dunia itu ayeuna bujangan sote enjing mah ujug-ujug ngagiwing we. Dia jadi suami. Setelah itu jadi bapak. Setelah jadi bapak jadi aki. Kakara hiji, 2 mapan jadi aki-aki. Sabaraha hiji putu, 2 aduh jadi aki-aki. 3 jadi aki-aki-aki. Wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi. Siapa yang kami beri umur panjang, kami balikan ke kejadian awal. Awalnya seseorang tidak mengenal, maka begitu sudah nyanyuk, sudah pikun, tidak mengenal lagi. Bahkan walaupun tidak pikun, saha atuh cenanya salaki si anu teh ngaranna hilap deui. Incu namina silap, ieu teh incu kasabaraha duka kasabaraha atuh cenah ieu teh. Ya saking banyaknya. Maka wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi. Siapa yang kami beri umur panjang, tentu saja kami akan balikan ke kejadian awal. Tapi bagaimana bisa terpelihara? Supaya terpelihara terus semua, maka bacalah Quran. Dan dengan melaksanakan syariat Islam, ternyata terjaga, terpelihara. Orang tidak lagi pikun kalau masuk ke masjid melangkahkan kaki yang kanan, keluar masjid melangkahkan kaki yang kiri. Dengan cara seperti itu wudu kanan kiri, maka dengan seperti itu terpelihara, terjaga ingatan seseorang. Jadi melaksanakan syariat Islam itu menyehatkan baik secara pikiran maupun juga ya badan dan anggotanya. Jadi terpeliharalah. Kalau orang masih bisa salat dengan sempurna, sehat. Tapi kalau nabe teu tiasa nilep, asam urat. Kunaon cenah ieu teh beuni ale kasekeng, aduh ieu teh ye rematik. Jadi ukurannya itu salah. Wah, ini harus dicek darah. Dicek darah, begitu cek darah dan lain-lain, itu pasti kalau orang melaksanakan syariat sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, sehat. Kalau ternyata ada yang tidak bisa, berarti ada trouble itu. Dan mulai ada pengurangan-pengurangan. Mesti sudah ada warning ya dalam hal itu. Afala yaqilun, tidakkah mereka berpikir
Kalau seandainya Allah berkuasa seperti ini, masa kita tidak meyakini dan tidak beriman bahwa setelah mati itu ada hari kebangkitan dan ada hari pembalasan. Wallahu a'lam bishawab.